Selamat Sambil siang, menunggu Mbak. Siang, teman yang Pak. sudah hadir, mohon izin saya konfirmasi kehadiran dulu nggih, Bapak Ibu. Dari PT BIG apakah sudah ada perwakilannya? PT BIG? Alhamdulillah hadir nggih, Pak. Sorry Nggih, masih di jalan. nggih. Matur suwun. Dari Gitu. PT Yuheng. Yunheng, ngapunten kalau misalnya salah pembacaan. Yunheng nggih. Oke, matur suwun. Kemudian Severima, ada nggak? Sudah hadir Severima? Pak, tes terima. Oke, terima kasih Bu Nana nggih. Oke, Pak. Kemudian dari Industropolis Pak Fian nggih. Oke. Ya, hadir Pak Ering. Oke, matur suwun Pak Fian. Selanjutnya Eh, PT GTI, apakah sudah hadir PT GTI? Golden Tech Indonesia. Pak Irfan fokus nyetir aja, nggak apa-apa Pak Irfan. Ini ini paling 10 menit lagi nyampe, Mas. J. Iya. Golden Textile, apakah sudah hadir? Mbak Priska minta tolong Mbak dikoordinasikan. Oke. Selanjutnya PT MTI Matahari Tire, apakah sudah hadir? Hadir Bapak. Oke, terima kasih. Matahari Tire sudah hadir. PT LPM, LPM sudah hadir? Belum, nggih. Oke. Selanjutnya dari PO Hotel, kayaknya ini tadi awal-awal sudah hadir nih, Bunia. Halo Bunia. Ya, ya, halo. Nggak ada gambarnya nih Bu. Oke, terima kasih Bunia dari PO Hotel. Kemudian dari perwakilan dari PT Moris. Hadir, Pak Halo. Heri. Oh, Nji, ini suaranya sepertinya Mbak Barokah, nggih? Iya, hadir. Oke, baik. Terima kasih Mbak Barokah. Kemudian dari PT Arasus. Apakah sudah hadir Arasus? Arasus belum hadir. Mbak Priska minta tolong ya. Oke, selanjutnya PT NBI. Hadir Pak Edi. Mas, ini siapa Mas Febri? Atau Oh, Mas Mama Gufron. Mama Gufron. Oke, terima kasih Mas Gufron. Kemudian dari Holi Karya. Sudah hadir Holi Karya? Mas Chandra minta tolong, Mas Chandra, Holi Karya ya. Oke, selanjutnya dari Arisa Mandiri. Halo, Arisa Mandiri. Belum hadir juga ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lainnya nggih, mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi nggih. Jadi yang belum hadir GTI Golden Textile sudah hadir apa belum ya? Saya ulangi. Sudah Pak Heri. Oh sudah Mbak Nida nggih. Atur suwun. LPM juga belum ya? LPM, ARA, Holi Karya, dan Arisa Mandiri yang belum hadir. siang Pak Hari. Ara sudah hadir ya Pak Hari. Dari mana ini Pak Agus? Dari Anasius. Oh dari Arasus nggih. Oke, matur suwun Pak Agus. Kurang dari LPM, Holi Karya, dan Arisa Mandiri. Mas Chandra minta tolong nggih. LPM belum, sama Arisa, Mas Chandra. Mbak Fani.
Saya konfirmasi kembali dari PT LPM, apakah sudah ada perwakilannya? Ya, selamat siang Pak. Sudah ada perwakilan dari PT LBM. Oke, matur suwun Pak. Kemudian dari Holy Karya Sakti, apakah sudah ada perwakilannya? Belum, nggih. Dari Arisa Mandiri? Oke, hadir Pak. Oke, terima kasih. Berarti kurang satu, nggih. Mas Chandra minta tolong, Mas. Telepon aja, Mas. Minta tolong. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa kita mulai saja, nggih. Kami konfirmasi sekali lagi dari PT Holy Karya, apakah sudah hadir? Holy Karya? Ya sudah, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.45, maka kita mulai saja, nggih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para perwakilan dari perusahaan. Di sini ada kurang lebih 13 perusahaan yang sudah hadir, dan para rekan-rekan dari BPW Semarang, ada subkoordinator penyelenggaraan Bapak Wahid, kemudian juga ada tim dari LSP, sepertinya ini diwakili oleh Pak Arifianto, nggih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam agenda koordinasi terkait penyelenggaraan pelatihan TMT di KEK maupun di DUDI. Selanjutnya terkait kegiatan hari ini, mungkin ada sedikit hal yang kami sampaikan terkait penyelenggaraan pelatihan TMT. Mas, bisa di-share Mas paparannya? Sebagai informasi juga Bapak Ibu, bahwasannya dari 30 paket pelatihan yang kami sosialisasikan ke Bapak Ibu, ada terakumulasi kurang lebihnya ada 5 program. Yang pertama itu forklift, kemudian ada upper sepatu, kemudian ada operator garment, kemudian ada barista atau latte art, kemudian ada pembuatan roti dan kue. Sebanyak 5 program yang terbagi menjadi kurang lebih sekitar 13 perusahaan. Next, Mas. Selanjutnya terkait TMT itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Jadi TMT itu adalah pelatihan kerja yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara lembaga pelatihan dengan stakeholder yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Nah, kali ini BPP Semarang menggandeng para Bapak Ibu semua dari perusahaan di lingkungan KEK Batang dan Kendal dan di wilayah Jawa Tengah. Next, Mas. Proses tahapan TMT sendiri, yang pertama itu ada pengajuan melalui proposal, kemudian dari proposal tersebut kita lakukan verifikasi. Namun sebenarnya verifikasi ini dilakukan secara fisik juga, tidak hanya melihat dari isi proposalnya, tapi juga melihat fisik tempat pelatihannya, kemudian sarprasnya, dan sebagainya terkait penunjang pelatihan yang ada, baik di industri ataupun di LPK yang kerjasama dengan perusahaan. Namun karena keterbatasan anggaran, maka untuk verifikasinya kami hanya berkoordinasi secara online, gitu. Kemudian kita laksanakan penetapan, yang mana penetapan ditetapkanlah 13 perusahaan ini yang hadir di sini untuk menerima program pelatihan TMT. Selanjutnya setelah penetapan, nanti kami akan laksanakan istilahnya kita buatkan perjanjian kerjasama, yang mana nanti perjanjian kerjasama itu ditandatangani secara desk to desk. Jadi tidak menggunakan seremonial karena mohon maaf karena keterbatasan anggaran dan efisiensi dan sebagainya, maka perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani secara desk to desk. Kemudian setelah proses awal itu tadi, kita menginjak ke tahapan berikutnya, yaitu pendaftaran peserta melalui Siap Kerja, yang mana dari perusahaan kan sudah menghimpun tuh peserta-peserta pelatihan, tiap batch-nya, tiap kelasnya sudah ditentukan. Kemudian mungkin kalau bisa itu dibuat kayak semacam WA group, nantinya mereka akan dipandu untuk membuat akun Siap Kerja dan mendaftar pelatihan di Siap Kerja tersebut. Nanti sistemnya sistem voucher, nanti kalau misalnya sudah siap untuk melaksanakan pelatihan, maka kami akan menggait atau mendampingi para peserta untuk mendaftarkan di Siap Kerja. Selanjutnya, setelah peserta sudah mendaftar, masing-masing kelas itu 16 orang terpenuhi, maka pelaksanaan pelatihan tersebut bisa dilaksanakan, baik di perusahaan ataupun lembaga yang bekerja sama dengan perusahaan. Contoh lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan perusahaan itu kalau nggak salah di sini sudah hadir juga dari LPK Mutiara ya, itu bekerja sama dengan PT Morris Garment. Bahwasanya karena training center di PT Morris sedang penuh, maka PT Morris bekerja sama dengan LPK Mutiara untuk melaksanakan pelatihan TMT ini. Nah, nanti lebih detail terkait pelaksanaannya, nanti akan dari subkoordinator penyelenggaraan akan menyampaikan beberapa poin terkait kegiatan TMT ini, termasuk hak dan kewajiban peserta. Kemudian diakhiri pelatihan ini kita akhiri dengan pelaksanaan kompetensi oleh verifikasi. Nah, Maaf Pak Heri, kayaknya suaranya agak kurang lancar. putus. Putus Mas Heri. Sebentar. Halo, apakah sudah terdengar? Sudah oke Pak. Sudah, Pak. Baik. Selanjutnya, terkait pelaksanaan tadi, saya ulangi, terkait pelaksanaan pelatihan. Nanti setelah ini ada Pak Wahid mungkin, atau Pak Yusnar, selaku koordinator penyelenggaraan pelatihan, bisa memaparkan terkait pelaksanaan pelatihannya. Di sana diterangkan detail-detail hak-hak dan kewajiban untuk instruktur dan peserta, termasuk apa saja yang bisa difasilitasi dalam proses pelatihan tersebut. Terus selanjutnya di tahap akhir ada yang namanya pelaksanaan uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi. Dalam hal ini kalau misalnya pelatihan upper sepatu, operator garment, kemudian latte art atau barista dan pembuatan roti,
maka pelaksanaan uji dihandle oleh LSP P2 BB PVB Semarang. Sedangkan untuk pelatihan forklift, nanti hasil akhirnya, tujuan akhirnya adalah peserta bisa mendapatkan CO dan surat keterangan terkait K3 umum, yang mana nanti juga akan dijelaskan dari penyelenggara. Nah, itu kurang lebihnya terkait gambaran proses tahapan-tahapan dari TMT. Ada mulai dari proposal, pendaftaran peserta, kemudian pelaksanaan pelatihan, dan diakhiri oleh uji kompetensi. Saat ini Bapak Ibu baru berada di proses pertama nih. Kemarin Bapak Ibu sudah mengajukan proposal, dan ini sudah kita tetapkan. Nanti baru kita akan memproses penandatanganan PKS. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya next Mas. Baik. Nah, terlampir di monitor bahwasanya nama-nama perusahaan beserta kejuruannya, jenis pelatihannya, program pelatihannya, kemudian penetapan paket yang didapatkan, kemudian PIC untuk proses pengajuan proposal dan pendaftaran di Siap Kerja. Jadi teman-teman PIC ini nanti yang akan mendampingi dari tim perusahaan dalam proses pendaftaran sampai saat proses pelatihan. Sebagaimana yang tertampil di layar, mungkin bisa saya sebutkan dari PT GTI mendapatkan 6 paket dari 8 pengajuan, ya, diakomodir 6 paket. Kemudian untuk LBM, untuk program pelatihannya forklift mendapatkan 2 paket, kemudian PT Matahari Tire, operator forklift mendapatkan 6 paket, kemudian dari PO Hotel, 1 paket untuk roti dan kue, dan 1 paket lagi untuk latte art. Kemudian PT Morris mendapatkan 1 paket, operator, kemudian PT Arasus mendapatkan 1 paket dengan program upper sepatu. Kemudian PT Nusantara Building Industry atau NPI mendapatkan 2 paket dengan program pelatihan forklift, kemudian Arisa Mandiri mendapatkan 1 paket pelatihan forklift, dan Severima juga mendapatkan 1 paket operator garment, kemudian PT Huli Karya Sakti mendapatkan 1 paket untuk operator garment, kemudian ada PT Yunheng, mohon maaf ini kalau salah pembacaan ya, ngapunten ini, saya orang Jawa jadi mungkin ini bahasa Korea ya, Yunheng. Kalau salah pembacaan mohon dimaklumi. Mendapatkan 2 paket operator garment, kemudian PT BIG mendapatkan 3 paket untuk operator upper sepatu, dan yang terakhir PT Industropolis Batang mendapatkan 2 paket untuk operator garment. Nah, yang tertampil untuk PIC, monggo Bapak Ibu nanti akan kami share materi-materi ini, dan mungkin bisa atau meng-screenshot ya, kontak-kontaknya ada. Jadi kalau misalnya terkait proposal dan siap kerjanya untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC yang sudah tercantum di sana. Next, Mas. Nah, selanjutnya terkait penyelenggaraan pelatihan, jika tahap pertama dan tahap kedua dalam proses TMT sudah dilalui, maka proses penyelenggaraan pelatihan itu bisa dilaksanakan. Di sana dari tim penyelenggara untuk PIC-nya adalah Pak Ibar dan Pak Budi. Mungkin kalau misalnya nanti pada saat proses pelaksanaannya ada mengalami kendala, maka bisa menghubungi Pak Ibar atau Pak Budi. Next, Mas. Nah, selanjutnya mohon izin Bapak Ibu, ini juga kami mencantumkan para PIC perusahaan beserta jabatannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan jabatan Bapak Ibu. Ini bertujuan kalau misalnya nih, saat ini kan mungkin Bapak Ibu hanya mengenal tim kami nih, Mas Sandra, Mbak Priska, Mas Tony, dan sebagainya, termasuk saya. Nah, nanti kalau misalnya dari penyelenggara butuh kontak Bapak Ibu, maka tertampil di sana ada PIC perusahaan.
Misalnya nih, dari organisasi Pak Dono sebagai manajer, Mas Okta sebagai stafnya. Kemudian dari PTNBI, misalnya dari Bu Nur sebagai koordinatornya atau kabarnya, Mas Febri sebagai stafnya. Nah, ini beberapa kontak dari BI yang bisa berkomunikasi jika ada tim dari balai ataupun dari tim LSP ketika mau berkoordinasi terkait pelaksanaan pelatihan ataupun pelaksanaan uji kompetensi. Next, Mas. Sudah terima kasih Mas. Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan terkait nanti ada Oke. Nanti jika ada pertanyaan terkait penyelenggaraan, nanti mungkin pertanyaannya di hold dulu ya terkait apa yang tadi sudah kami sampaikan. Di hold dulu, nanti kami buka sesi pertanyaan nanti ketika semua narasumber sudah memaparkan. Setelah ini mungkin dari Pak Wahid bisa menyampaikan terkait penyelenggaraan pelatihan. Monggo Pak Wahid, silakan. Pak Heri, maaf suaranya putus-putus, Pak. Ji, memang lagi jeda Bu, ngapunten ini. Saya Pak Heri ya. Mas Wahid bisa share langsung atau pripun? Bentar Pak. Oke. Suara saya sudah terdengar, Mas Heri. Sudah, Mas Wahid. Oke. Oke. Presentasi kita di take down dulu, Mas. Oke, sebentar Mas. Saya share. Mohon bersabar Bapak Ibu. Ini sepertinya sinyal di kantor kami sedang bermasalah. Cek apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Suara saya? Sudah ya? Jelas. Oke. Jadi izin sebelumnya perkenalkan nama saya Wahid. Saya dari sub pelatihan vokasi di BBW Semarang. Izin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan tailor-made training. Yang ini nanti menjadi panduan bagi Bapak Ibu semua PIC di masing-masing lembaga agar pelaksanaan kegiatan TMT tailor-made training ini bisa berjalan dengan lancar. Ini sekilas saja tentang TMT ya. Ini adalah pelatihan yang bekerjasama yang pelaksanaannya bisa dilaksanakan di lembaga pengusul. Nah, sebelum pelatihan tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu semua dari lembaga pelatihan sudah menyusun atau mengirimkan proposal, itu menjadi dasar dari pelaksanaan pelatihan ini. Nah, di dalam proposal itu, Bapak Ibu juga saya kira sudah menyampaikan program pelatihannya ya. Dan pemilihan program pelatihan ini juga dari proklat.kemnaker.go.id. Nah, penulisan program pelatihan harapannya juga bisa sesuai
dengan nama program pelatihan. Tadi kalau sekilas saya lihat di daftar program yang di-share dari Pak Heri itu masih secara singkat forklift gitu kan. Nah sebenarnya di depannya juga ada awalannya itu perlu juga dilengkapi nama programnya nanti. Dan kalau nggak salah itu operator forklift atau apa itu ya, yang pokoknya sesuai dengan program pelatihan yang ada di proklat.com.naker. Ini sebagai pra pelatihannya, kemudian sertifikasi itu juga harus sesuai dengan program pelatihan. Untuk bisa disertifikasi, program pelatihan itu harus sesuai skemanya. Artinya kurikulum yang ada di dalam program itu harus sesuai dengan skema sertifikasi yang ada di kami. Sehingga Bapak Ibu semua acuannya adalah di proklat.com.naker ini. Kalau proklat.com.naker ini ada, nanti tinggal mencocokkan sertifikasinya sudah ada atau belum. Kalau sudah ada berarti bisa dilaksanakan sertifikasi. Kalau program pelatihan yang dilaksanakan belum ada skema sertifikasi, berarti nanti tidak bisa disertifikasi. Kemudian kesiapan lokasi pelatihan, tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Heri ya, karena kita memang tidak ada anggaran, jadi untuk verifikasi lokasi pelatihan dilakukan secara online. Sumber daya pelatihan, ini juga sudah harus siap semua sebelum pelatihan ya, dari mulai strukturnya, peserta pelatihannya, kemudian sarana dan prasarananya, dan juga bagian konsumsinya juga sudah harus siap. Nah ini yang menjadi penting juga adalah data nominatif peserta, kesesuaian data nominatif peserta, dan itu harus sesuai dan sudah ada sebelum pelatihan dimulai. Nah ini secara lebih lengkap lagi yang kita butuhkan sebelum mulai pelaksanaan, yaitu yang pertama data rekening dari peserta, data rekening instruktur, dan data rekening dari catering. Kemudian bahan pelatihan, nanti Bapak Ibu dari lembaga mengusulkan bahan pelatihan yang akan digunakan untuk pelatihan. Suaranya hilang, Mas. Itulah sebentar, coba saya ganti koneksinya pakai koneksi. Sudah terdengar, Pak Heri? Sudah, Pak. Putus. Mohon maaf, ini ada kendala di kantor wifi-nya. Semoga tidak Sudah, Pak. mengganggu. Sudah jelas, Pak. Sudah ya. Nah, ini masih di pra pelatihannya. Nanti yang kami baik dari peserta, instruktur maupun pihak catering, sebenarnya lebih baik. Halo, putus-putus lagi, Mas. Cek.
Tadi Punya Pak sempat Heri silakan. putus-putus, mungkin nggak usah pakai video cam mungkin Mas. Nggak usah pakai video mungkin Mas. Coba ya. Ya, Oke. oke, coba Mas. Oke. Jadi dari yang perlu dipersiapkan dari mulai data rekening, kemudian bahan pelatihan, usulan bahan pelatihan nanti harapannya bisa diusulkan minimal 5 hari sebelum pelatihan berjalan, maksimal 5 hari sebelum pelatihan berjalan. Kalau bisa 1 minggu sebelum pelatihan berjalan itu akan lebih baik lagi agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman bahannya, karena bahannya yang mengadakan dari kami berdasarkan dari usulan lembaga pelatihan. Kemudian penerimaan bahan ini nanti setelah diusulkan nanti akan dikirim bahannya. Kemudian tanggal pelatihan itu juga sudah harus ditentukan dulu. Terinfo ini ada beberapa yang rencananya dimulai tanggal 10 ya. Kalau dimulai tanggal 10 berarti sebisa mungkin besok sudah ada usulan bahannya. Kemudian administrasi pelatihan ini nanti ketika sudah jalan pelatihan, kemudian akhirnya pelaksanaan pelatihan. Nah, ini ringkasan saja dari yang secara ringkas biar Bapak Ibu lebih mudah untuk menyiapkan. Ini data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TMT. Ini sebelum pelaksanaan pelatihannya. Nama pengusul yang pertama, nama pengusul itu pasti sudah ada. Nama program pelatihan tadi saya sampaikan. Usahakan untuk penulisan nama program pelatihan ini sesuai dengan nama program yang ada di proklat.kemenaker tadi. Jadi tidak disingkat-singkat lagi. Sudah ditulis secara utuh nama programnya apa. Kemudian selanjutnya daftar usulan bahan pelatihan. Nah, ini nanti kami akan berikan link Google Drive untuk masing-masing lembaga pengusul. Nah, di link drive tersebut bisa diisi dengan daftar bahannya. Sudah ada contohnya di link tersebut nantinya. Nanti tinggal ikuti saja formatnya. Bahan-bahannya apa nanti tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian daftar nominatif peserta pelatihan yang dilengkapi dengan nomor rekening masing-masing peserta. Nah, ini juga formatnya sudah ada di link Google Drive kami. Kalau Bapak Ibu sudah nominatif peserta yang tertera di proposal, nanti tinggal memasukkan di template yang ada di kami. Kemudian nama instruktur dilengkapi dengan sertifikat teknis dan metodologi, KTP dan NPWP. Nah, ini untuk sertifikat teknis dan metodologi, karena sebagai salah satu syarat menjadi instruktur itu adalah orang yang berpengalaman, bisa diganti dengan atau portofolio dari CV yang menerangkan bahwa Bapak Ibu instruktur itu memang punya kompetensi di bidang tersebut. Ada KTP, kemudian ada NPWP jika ada, dan nomor rekening sesuai dengan nama instruktur. Ya, harus sesuai dengan nama instruktur. Begitu juga nomor rekening dari peserta tadi harus sesuai dengan nama peserta. Kemudian nama catering, KTP pemilik catering, NPWP jika ada, kemudian rekening pemilik catering itu juga menjadi syarat untuk nanti mencairkan anggaran untuk catering ini. Kemudian lokasi pelaksanaan, kalau ini saya kira pasti sudah tercantum ya, dan juga kemudian akun siap kerja masing-masing peserta. Nah, ini nanti dari lembaga pengusul didampingi oleh tim pemberdayaan nanti yang akan mengurusi atau menyelesaikan administrasi kaitannya dengan akun siap kerja masing-masing peserta. Nah, sebelum itu nanti dari pemberdayaan, kelas siap kerja dan voucher pendaftaran juga akan disiapkan oleh dari pemberdayaan, dalam ini dari timnya Pak Heri. Termasuk nanti juga dari data yang dibutuhkan sebelum TMT ini juga akan dimonitor bareng-bareng oleh BIC dari kami, dari pemberdayaan juga, dari penyelenggaraan juga. Tapi harapannya ini adalah data yang harus sudah ada sebelum pelaksanaan pelatihan. Nah, kemudian pelaksanaan pelatihan, setelah pelaksanaan pelatihan nanti diawali dengan pembukaan atau penutupan, ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun nanti dari balai ada yang
Jika memang dimungkinkan untuk datang nanti bisa datang, kalau tidak berarti di pembukaan secara mandiri. Kemudian untuk jam pelatihan dilaksanakan dalam waktu 8 jam pelatihan per hari, di mana satu JP-nya adalah 45 menit. Biasanya mulai dari jam 8 sampai jam 3 ini ya, 7.45 sampai jam 3. Kemudian foto dokumentasi harian selama pelatihan, ini juga menjadi salah satu hal yang penting bagi kami sebagai pertanggungjawaban untuk pelaksanaan kegiatan ini, pertanggungjawaban untuk dari anggaran yang sudah digunakan itu dari dokumentasi ini. Kemudian dokumentasi itu diupload di Google Drive nanti yang kami berikan. Foto dokumentasi selama pelatihan minimal, ini yang perlu dicatat, foto dokumentasi minimal itu ada 3. Dokumentasi ada beberapa hal, dari mulai dokumentasi kegiatan harian dan dokumentasi konsumsi. Untuk dokumentasi harian sebisa mungkin diusahakan untuk semuanya bisa terlihat dari beberapa sudut, beberapa angle ya perharinya, dari depan, dari belakang, dari samping. Kemudian untuk dokumentasi konsumsi sebisa mungkin dilihatkan boxnya atau boxnya konsumsi, misalnya nasi box berarti boxnya itu terlihat semua. Kemudian saat makannya itu bisa diberikan boxnya semua terlihat, kemudian menunya isi di dalam boxnya itu apa, dan saat dinikmati atau saat dimakan atau saat dibagikan kepada peserta itu juga didokumentasikannya, nanti juga diupload. Kemudian ada administrasi pelatihan, nanti ini setelah pelatihan berjalan, nanti kami siapkan administrasi pelatihan melalui Google Drive, nanti Bapak Ibu tinggal mendownload dan melengkapi dengan tanda tangan ataupun yang lainnya. Pengajuan uji ini nanti Bapak Ibu akan mengurusnya bersama dengan LSP atau lembaga sertifikasi. Nah, ini untuk hak yang diterima ataupun fasilitas yang diberikan untuk program TMT ini. Yang pertama adalah uang saku peserta, nanti setiap peserta akan mendapatkan uang saku. Uang sebenarnya bukan uang saku, untuk uang pengganti transport saja sebenarnya. Dan tidak banyak, ini penggantiannya adalah 20.000 per hari, dihitung sesuai dengan jumlah masuknya, jumlah kehadiran peserta. Ya, nanti dilihat dari absensi peserta harian. Kemudian biaya konsumsi makan siang. Biaya konsumsi makan siang ini anggarannya juga 20.000 per peserta atau per satu orang. Nanti juga ada pakaian kerja, kemudian asuransi ketenagakerjaan selama masa pelatihan. Nah, ini asuransi ketenagakerjaan ini biasanya rentang waktunya adalah 1 bulan. Jadi walaupun musim pelaksanaannya 1 minggu, tapi tetap diasuransikannya selama 1 bulan. Kemudian bahan pelatihan tadi juga sudah disampaikan melalui pengusulan. Kemudian nanti setelah selesai, peserta juga mendapatkan sertifikat pelatihan, e-sertifikat, dan sertifikat kompetensi BNSP jika dinyatakan lulus. Kemudian juga ada komponen pembiayaan untuk honor instruktur sebesar 40.000 per hari. Jadi ini adalah hak yang diterima atau hak yang bisa kami berikan untuk pelaksanaan pelatihan TMT ini. Ini next dulu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ada dokumen administrasi yang sudah lengkap, nanti itu sebagai bahan atau dasar untuk pembuatan pelaporan di laporan pertanggungjawaban di instansi kamu. Nah, sebelum ini sudah selesai sebenarnya, tapi saya jelaskan sedikit tentang nanti selama pelaksanaan ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu siapkan tadi ya. Nah, mekanismenya melalui Google Drive. Ini saya share dulu. Nah,
Bapak Ibu, ini adalah Google Drive yang berisi nama masing-masing lembaga, yang melaksanakan program TMT ini di tahap 3 ini. Nanti Bapak Ibu setelah kami berikan linknya, nanti tinggal cari aja, di mana perusahaannya, nama perusahaan atau lembaganya, kemudian bisa dibuka. Kita coba misalnya Industropolis Batang ini ya. Jadi dia ada 2 paket pelatihan. Nanti bisa dipilih salah satu. Kita coba buka, yang lain dulu nih. Kita coba ya. Kita coba buka paket yang pertama. Nah, nanti tinggal diisi, kan ada 2 paket. Nanti dari Bapak Ibu dari PT Yunheng itu bisa diganti nih namanya, misalnya pelatihannya apa bisa diganti dengan nama pelatihannya, sesuaikan. Kemudian misalnya dimasukkan di sini. Nah, ini adalah yang pertama adalah rekening peserta, instruktur dan konsumsi. Nanti bentuknya adalah Excel ataupun Google Sheet. Nanti Bapak Ibu bisa update di sini. Kan datanya sudah ada, tinggal dibuka, kemudian diisikan di sini. Ini data rekening peserta ya, nanti tinggal diisi program pelatihannya apa, nama kelompok atau perusahaannya apa, diisi di sini, namanya siapa, laki perempuan, NIK, nomor rekening, nama bank. Nah, akan lebih baik jika dilampirkan foto buku rekening, karena seringkali nomor rekening itu tidak ditemukan ketika kita mau mencairkan itu. Ternyata ada kesalahan pencatatan. Nah, ketika ada kesalahan pencatatan, kami bisa melihat dari lampiran foto buku rekening ini. Nah, ini menjadi penting, nomor rekening ini harus sesuai dengan nama penerima, dengan nomor rekening, dengan nama di rekening itu harus sama. Karena supaya bukti itu bisa dianggap valid. Dan ketika ada yang terkendala ataupun terlambat pengumpulan nomor rekening ini juga akan mempengaruhi dari pencairan yang akan ditransfer ke masing-masing peserta. Juga termasuk peserta yang lain juga akan bisa terpengaruh. Nah, ini untuk data rekening peserta. Kemudian ini juga bisa dipilih di bawah sini ya. Ini untuk instrukturnya, nama, NIK, jabatan sebagai instruktur, NPWP, nomor rekening, lampiran foto, dan seterusnya. Ya, ini untuk konsumsinya, namanya siapa, nama pemilik cateringnya ya, perempuan, NIK, jabatan, NPWP, nomor rekening, nama bank, lampiran foto buku rekening. Ini semuanya sudah kita siapkan. Kemudian selain ini juga ini nominatif peserta. Jadi ada 2 ya. Kalau tadi itu sebagai kami untuk melihat nomor rekeningnya, kalau ini secara utuh nominatif peserta. Nominatif peserta itu dari mulai NIK, nanti Bapak Ibu isinya dari NIK, nama, tempat tanggal lahir dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan seterusnya. Ini sebagai data kami. Termasuk juga di sini juga untuk mempermudah kami juga ada nama bank dan nomor rekeningnya kembali. Kemudian di sini juga ada KTP peserta. Lumayan ya Bapak Ibu, jadi ada hal yang perlu kita persiapkan juga lumayan. Kenapa ini juga ada foto KTP, nama peserta benar foto KTP, ini sebagai salah satu persyaratan ketika nanti dari kami ingin mendaftarkan peserta di BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi di tiap folder nanti Bapak Ibu coba bisa buka dan dilihat ya apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang tadi saya bilang dokumentasi, kita sudah buatkan folder-foldernya, nanti bisa dibuka, penutupan, dokumentasi pembukaan, penutupan, dokumentasi konsumsi, dokumentasi kegiatan teori dan praktek.
Di dokumentasi kegiatan teori dan praktek nanti Bapak Ibu perharinya harus upload, nanti diupload di sini. Kemudian fotonya tadi ya minimal 3. Kemudian termasuk juga dokumentasi konsumsi itu juga per hari ada. Per hari juga ada yang perlu di-upload minimal 3 tadi. Nah ini kalau ini 1 kali saja karena dokumentasi ketika pembukaan atau hari pertamanya ya. Dan ini juga penutupan atau hari terakhirnya. Nah kemudian ini daftar usulan bahan pelatihan. Ini yang sudah ada di situ adalah contoh usulan bahan pelatihan. Nanti tinggal disesuaikan. Nanti saya juga berikan referensi usulan bahan pelatihan yang sudah pernah dilakukan sesuai dengan program yang diusulkan. Nah ini contoh data kebutuhan bahan pelatihan untuk pelatihan pembuatan roti dan kue untuk pemula. Ini adalah contoh dari list bahan yang diajukan. Nah, karena ini sifatnya adalah usulan, jadi ketika nanti belum sesuai akan kami informasikan kepada lembaga pengusul. Bahwa misalnya ini terlalu banyak untuk pengusulannya, nanti kami informasikan supaya bisa disesuaikan kembali. Karena untuk pengusulan, untuk estimasi biaya bahan, kita sudah ada acuannya, sehingga tidak boleh melebihi acuan tersebut. Kemudian untuk usulan bahan, dan terakhir ini administrasi pelatihan. Nanti ketika pelatihan sudah fix, sudah mau mulai jalan, artinya data-data sudah fix, sudah bisa kami dapatkan, baru nanti administrasi pelatihan ini akan diisi file-file yang nanti Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu cetak, dan diberikan tanda tangan sesuai dengan kebutuhan. Ini satu perusahaan, ini perusahaan juga tinggal dibuka aja, isinya kurang lebih sama, tinggal nanti dilengkapi isian-isian. Oke, sebentar. Nah, dari saya cukup itu yang bisa saya sampaikan ini sebagai gambaran untuk Bapak Ibu nanti mungkin selaku PIC kami akan menanyakan hal-hal ini atau data yang ini kaitannya dengan administrasi karena ini sebagai bagian dari akuntabilitas kami sebagai pertanggungjawaban kami ketika anggaran itu nanti digunakan. Ini adalah kelengkapan bagi kami supaya ketika nanti kami diperiksa, ketika Bapak Ibu nanti diperiksa tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, secara ringkas kalau kita fokus di sebelum pelaksanaan nanti kami minta data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TNT ini nanti dikonfirmasi lagi atau difikkan lagi, dipastikan lagi nama program pelatihannya apa, sesuai dengan proklat, kemudian daftar usulan bahan, kemudian daftar nominatif peserta pelatihan yang dilengkapi dengan rekening masing-masing peserta, kemudian nama instruktur, dilengkapi dengan data dirinya, CV-nya, ataupun portofolionya yang menunjukkan bahwa dia mempunyai kompetensi di bidang tersebut, kemudian rekening yang sesuai nama instruktur juga, nama catering, KTP pemilik, NPWP, rekening pemilik catering, dan seterusnya dimasukkan di link Google Drive. Kemudian nanti akun siap kerja masing-masing peserta ini akan dibantu oleh tim dari pemberdayaan.
termasuk juga kelas siap kerja dan voucher pendaftaran sesuai program. Dari saya cukup, saya kira cukup. Nanti kalau ada teman saya sampaikan kembali, saya kembalikan lagi ke Pak Heri. Monggo Pak Heri. Terima kasih Pak Wahid atas paparan yang sudah diberikan. Tapi mohon izin Pak Wahid, apakah tadi sudah disampaikan terkait hak-hak peserta Pak Wahid? Atau mungkin saya yang terlewat ya? Sudah Pak Heri? Oh sudah, oke baik. Terima kasih Pak Sudah. Wahid. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahid atas paparannya. Selanjutnya mungkin dari LSP nggih, terkait uji kompetensi. Monggo dari LSP siapa? Pak Arifianto nggih. Halo, dari LSP. Ya, Pak Heri. Oh, nggih. Monggo Pak Arif, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Assalamualaikum. saya bisa terdengar Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah terdengar Pak. Nggak dengar. Nggih. Kalau kami dari LSP itu nanti kami hanya memastikan aja bahwa program yang nanti Bapak Ibu sudah usulkan itu nanti sesuai dengan skema yang akan diujikan. Kalau tadi sudah diinformasikan ada 5 program gitu ya. Terutama yang forklift itu kan di skema kita tidak ada, berarti nanti tidak bisa diuji di LSP P2 gitu ya. Kalau tadi saya diinformasikan berarti ada sertifikat pelatihan atau seperti apa nanti untuk forkliftnya. Tapi kalau yang 4 itu tadi yang saya catat itu ada upper sepatu, kemudian operator garment, kemudian pembuatan roti kue, dan kemudian tadi disebutkan barista atau latte art gitu ya. Cuma di sini mau saya tegaskan aja, nggih Bapak dan Ibu sekalian, kalau dalam program Stankom itu kan memang namanya adalah operator garment, cuma nanti untuk skemanya itu nanti ke operator sewing gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang, coba saya share screen dulu ya. Bisa share screen ya Pak? Oke, ini contoh sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Mas, tapi terlalu Oke, kecil ya. terlalu kecil. Ini salah satu contoh program untuk operator garment gitu nih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di sini dilihat ada 5 unit kompetensi. Dia ada mengoperasikan alat gosok, mesin lubang, produktivitas, logistik, dan juga mesin obras. Nah, di sini maksud saya adalah kesesuaian skemanya itu adalah nanti kalau yang ada di LSPPB Semarang itu adalah operator sewing. Jadi di situ ada 3 saja, jadi nanti untuk uji khusus yang operator garment diarahkan ke operator sewing. Karena dari 5 ini ada 3 yang di skema operator sewing. Jadi seperti itu. Jadi nanti untuk skemanya bukan operator garment, walaupun untuk nama pelatihan operator garment, tapi untuk operator garment yang di skema kita belum ada. Jadi yang masih sama dengan di sini adalah di operator sewing. Itu ya, saya contohkan ini sebentar. Ini untuk yang khusus ini ya Bapak Ibu untuk operator garment yang misalnya ngambil operator garment nanti untuk uji kompetensinya dia masuknya di skema operator sewing. Jadi tadi kan di programnya ada stick, operator mengoperasikan mesin obras dan juga mengoperasikan mesin lubang kancing. Jadi itu contoh untuk sinkronisasi antara program dan juga skema. Jadi itu untuk yang operator garment. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau pembuatan roti kue itu sama ya, kalau di Stankom dan juga di apa namanya
di skema kita sama, kemudian yang upper sepatu juga sama, nggak ada masalah, nama programnya sama skemanya. Terus kemudian yang terakhir adalah tadi dikatakan barista atau latte art gitu ya. Kalau saya lihat di programnya, tadi barusan saya cek di Stancom, untuk programnya itu espresso dan latte art ya. Ada juga manual brewing, coffee dan latte art. Tapi kalau tadi ya artinya nanti mungkin bisa lebih fokusnya di mana. Kalau memang dia di espresso dan latte art, kita juga ada untuk espresso dan latte art gitu ya untuk skemanya. Ini ada 3 unit kompetensi, Bapak dan Ibu sekalian, yang menyiapkan bahan baku, kemudian menyiapkan peralatan, dan juga membuat minuman kopi menggunakan mesin. Dan ini juga sama skemanya di tempat kita juga ada, kalau nanti memang mau memakai program yang itu. Jadi nanti nama programnya ini, jadi pembuatan espresso dan latte art. Jadi biar nanti sama skemanya, karena memang ini harus sama antara program dan juga skema yang ada di tempat kita. Nah, ini untuk latte art-nya sama gitu ya. Jadi ada 3 unit kompetensi yang nanti digunakan pada saat uji kompetensi. Jadi yang perlu kita informasikan, jadi semua unit yang ada di skema itu harus diajarkan pada waktu pelatihan, jadi disesuaikan. Jadi ketika asesi itu diuji kompetensi, semua unit kompetensinya pastikan sudah diajarkan. Jadi itu saja ya dari LSP terkait dengan ini ya, kesesuaian antara program dan juga skemanya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau masih perlu ditanyakan, silahkan nanti bertanya di waktu yang memang sudah disediakan. Gitu, terima kasih dari kami dari LSP terkait dengan sertifikasi. Itu saya kembalikan ke Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas paparan yang sudah disampaikan berkaitan dengan uji kompetensi. Selanjutnya mungkin karena di sini juga ada kejuruan, saya minta tolong Mbak Dinka atau yang mewakili mungkin memberikan semacam penguatan bagaimana proses uji K, misalnya operator garment, apa sih yang diuji gitu kan, atau misalnya upper sepatu, itu apa sih bentuk uji kompetensinya itu seperti apa? Monggo Mbak Dinka atau dari perwakilannya bisa menyampaikan. Mbak Dinka, halo? Atau Mbak Tirta? Halo? Mbak Dinka atau Mbak Tirta? Sepertinya masih. Izin Pak Heri. Oh, monggo Mbak Tirta. Oke, untuk upper sepatu nanti UJK-nya itu menjahit komponen sepatu, Pak. Oke. Kayak Kira-kira uppernya seperti aja apa, ya. Mbak? Bayangannya seperti apa, Mbak? Jahitan yang atasnya sepatu itu loh, Pak. Jadi kan kalau mau bikin sepatu kan harus dijahit, disambung per komponen kan, Pak. Nah, UJK-nya ada di situnya. Kurang lebih berapa jam ya? Oh, nggak nyampe 1 jam ya? Nggak nyampe 1 jam sih, cepat itu. Kalau upper sepatu. Oke, berarti bahan sudah dipotong ya? Di-cutting semua Bahan ya? sudah dipotong, tinggal menjahit aja. Oke, targetnya berapa Mbak? Berapa pieces? 1 pieces per orang. 3 pieces. 3 pieces per orang, waktunya Maaf, 1 Pak. jam. Gitu. Waktunya nggak nyampe 1 jam sih. Saya juga kurang tahu, soalnya bukan mengajar sepatu. Tapi kurang lebih segitu. Oke, baik. Terima kasih.
atas informasinya Mbak Tirta. Selanjutnya untuk yang ini operator garmen kira-kira seperti apa? Mbak Dinka mungkin? Oke, berben Mbak. Monggo. Oh ya, izin menambahkan kalau untuk yang atas satu itu untuk UJK-nya itu membuat uppernya ya, membuat uppernya. Jadi prosesnya nanti produknya sudah dipotong, jadi peserta hanya menjahit aja. Kurang lebih kalau nggak salah 40 atau 30 menit itu tiga upper gitu. Nah dari 3 upper itu nanti dinilai apakah masih masuk standar atau enggak. Karena kan ada batas maksimal kesalahannya ya Pak ya. Gitu. Kemudian untuk yang operator garmen itu kan programnya yang 80 itu ya Pak. Oke. Halo. Halo Mbak Dinka. Oke. Lanjut Mbak. Untuk yang operator garmen kan programnya 80 JP. Berarti dengan skema menjahit dengan mesin worksheet itu membuat saku jumlahnya 6 pieces beserta alasnya. Itu nanti untuk alasnya dijahit pinggirannya itu dilipat 1 cm, kemudian 1 cm lagi kalau nggak salah itu, terus kemudian dijahit 16 atau jahitan mepet. Nah jahitan saku posisinya itu ada 6. Nah 6-nya itu posisinya sudah disetrika, jadi peserta hanya tinggal menjahit saja. Gitu. Itu ada jahitan sop kanan kiri harus sama, kemudian pinggiran sakunya dijahit 16 atau jahitan mata. Dalam waktu berapa? 40 menit ya Mbak cerita ya? 40 menit, 6 saku dan 6 pinggiran. Itu Pak tambahannya. Baik, Mbak Dinka, berarti untuk operator garmen ujinya adalah membuat kantong saku, ya Mbak? Halo, Mbak Dinka? Ya, Pak. Ya, kantong saku sejumlah berapa pieces tadi, Mbak? 6 pieces. 6 pieces waktunya? Dan alasnya ada 40 menit. 40 menit. Jadi Bapak Ibu yang nanti mengambil operator garmen, nanti uji kompetensinya adalah membuat kantong saku sebanyak 6 pieces dalam waktu kurang lebih 40 menit, nggih. Iya, Itu. betul, Pak. Nggih. Nah, nanti terkait bahan untuk ujinya, kami harapkan sudah terpotong semua. Nanti bisa koordinasi dengan pihak LSP. Nanti pihak LSP akan menghubungi Bapak Ibu dari lembaga atau perusahaan terkait kegiatan tersebut. Saya rasa itu. Terima kasih Mbak Dinka. Kemudian yang untuk program yang lainnya apakah ready Mas Chandra? Mas Adi Purnomo hadir nggak ya? Nggak ada. Baik, kalau misalnya nggak ada nanti biar kita koordinasikan di lain waktu nggih. Selanjutnya mungkin terkait forklift. Pak Yusnar, apakah sudah bergabung dengan kami Pak Yusnar? Selamat siang Pak Yusnar. Pak Yusnar mohon izin dan mohon penguatannya terkait pelatihan untuk pengoperasian forklift ini Pak. Kira-kira tahapannya seperti apa sampai pada akhirnya memiliki CEO Pak. Monggo Pak Yusnar. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Arifianto dari LSP bahwa memang untuk pelatihan forklift ini tidak ada di skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP BPPT Semarang. Nah nantinya untuk Bapak Ibu yang program pelatihannya adalah operator forklift, kami coba fasilitasi, kami hubungkan dengan Direktorat Bina Snaker nanti untuk penerbitan CEO-nya, tapi saat ini masih kami dalami dalam proses koordinasinya Bapak Ibu. Jadi semua nanti pada saat pelatihan kita mulai, harapannya untuk pelatihan forklift bisa diakhiri dengan sertifikasi CEO dari Bina Snaker seperti itu Bapak Ibu. Itu Mas Jerry.
Pak Yesnar suaranya kurang jelas ya. Tapi maksudnya apakah sudah ditangkap ya Bapak Ibu? Jadi bahwasanya untuk proses penerbitan K3 dan SIO itu kami bekerja sama dengan pihak eksternal dari Binwasnaker. Bagaimanapun kalau misalnya satu kementerian itu sudah lintas Direktorat Jenderal, maka kami butuh koordinasi dan pelaksanaannya oleh pihak eksternal. Namun dalam proses koordinasinya tetap kami informasikan kepada Bapak Ibu terkait kapan waktunya, kapan pelaksanaannya, baik secara trainingnya ataupun ujinya. Nah, sebagai informasi, ujinya, untuk K3-nya itu kadang bisa dilaksanakan secara online ataupun juga bisa secara offline. Nanti tergantung pihak eksternal itu tadi. Kemudian kalau ujinya jelas ya, nanti menggunakan sistem offline ya, dan teman-teman para peserta itu nanti akan diuji secara langsung oleh penguji agar bisa diterbitkan, jika lulus akan diterbitkan SIO-nya itu. Selanjutnya, terima kasih Pak Yusnar atas insight-nya. Selanjutnya, terkait apa yang sudah dipaparkan tadi, baik dari sisi pemberdayaan, dari sisi penyelenggaraan, termasuk sampai ke sisi uji kompetensi, dan tadi sempat terakhir Pak Yusnar menyampaikan terkait uji forklift sampai SIO-nya. Dari Bapak Ibu, silakan kalau misalnya memang ada pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu. Atau memang sudah jelas semua, jadi nggak ada yang ditanyakan. Baik, sepertinya di kolom chat ada pertanyaan ini. Izin Pak Heri. Oke, monggo. Dari mana ini? Fian Pak, dari KIK, Batam. Monggo Pak Fian. Oke, Pak Heri, pertanyaan. Terima kasih Pak sewaktunya. Yang kedua, terima kasih juga kita sudah diberikan 2 paket Pak Heri untuk operator garment untuk bantu support di tenan kita di Trek Sumbiri, salah satu pabrik garment kita, tenan kita Pak. Pertanyaannya mungkin yang pertama tadi terkait kayak pendampingan untuk akun siap kerja bagi peserta yang mengikuti pelatihan dari BPPVP itu. Pendampingan yang dimaksud itu nanti dari timnya BPPVP bisa onsite secara offline ke tempat training Pak ya. Katakan kalau KITB itu rencananya akan melakukan pelatihannya itu di Tower 3 di rusun kita di dalam kawasan industri. Berarti nantinya dari tim BPPVP bisa ikut pendampingan untuk pembukaan akun siap kerja ya Pak Eri ya. Suara saya jelas Pak? Iya Pak Fian. Terima kasih Pak Fian. Ya. Satu pertanyaan saja Pak, berarti terkait yang proses. Kedua. Oke, monggo dilanjutkan. Itu yang pertama ya, maksudnya yang pendampingannya itu apakah bisa onsite ke tempat pelatihan ya. Yang kedua, contoh kalau kita dari KIK itu kan menggandeng LPK Pak, LPK setempat. Dalam hal ini di daerah Batang kita menggunakan LPK, kerjasama dengan LPK yang mencari kandidat untuk manpower-nya untuk kegiatan pelatihan tersebut. Nah, kalau nantinya untuk kayak pelaporan dan sebagainya, mungkin bisa dibantu sedikit Pak tugas dari katakan kita sebagai perusahaan pengelola ya Pak, kemudian LPK. Fungsi atau tugasnya itu seperti apa Pak? Tugas katakan dari KIK-nya itu seperti apa tugasnya, kemudian nanti dari LPK pun itu nanti membantu di apanya gitu Pak, secara administrasi gitu Pak Eri. Mungkin pertanyaan itu Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Fian atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama terkait pendampingan akun siap kerja ya Pak. Apakah bisa dilakukan secara offline di site langsung gitu nggak Pak? Nah, ya. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya pendampingan ini biasanya kita lakukan secara online. Kalau misalnya ada grup WA, nanti grup WA itu kita pandu. Peserta akan mendaftarkan siap kerja
secara mandiri, kemudian kita pandu, memasukkan voucher dan sebagainya hingga proses registrasi itu sudah selesai. Kira-kira seperti itu Pak Fian, itu proses regulernya yang akan kita lakukan. Tapi berhubung Mas Tony tadi di belakang saya itu kebetulan beliau orang Batang Pak Fian. Kalau misalnya Pak Fian request untuk onset, Mas Tony bisa lakukan, tetapi di hari Sabtu. Kira-kira seperti itu. Apakah Pak Fian berkenan bisa di hari Sabtu? Nonton Pak Fian. Sangat membantu kalau misalkan Pak Tony berkenan hadir di tempat sih, onset di tempat pelatihannya gitu Pak Eri. Makasih Pak Eri, Pak Tony. Baik, nanti dikoordinasikan saja dengan Pak Tony nih Pak. Noten sebagai PIC pendaftaran akun siap kerja. Oke. Kemudian terkait pertanyaan nomor 2 terkait tugas LPK. Nah, bahwasannya kami informasikan begini Pak. Proses penandatanganan kerjasama itu antara BPW Semarang dengan perusahaan pengusul. Dalam hal ini Industropolis Batang Pak. Jadi kalau berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan proses pelatihan, monggo dari pihak pengusul harus berkoordinasi juga dengan LPK. Tapi terkait keperluan administrasi yang tadi di-share oleh Pak Wahid, itu kami tetap nagihnya ke Pak Fian. Ngoten. Karena istilahnya kami tidak kenal dengan LPK-nya. Ngoten, Pak. Karena yang kami ajak untuk tanda tangan PKS itu dari pihak perusahaannya. Jadi yang kita tagih itu dari pihak perusahaan. Dalam hal ini Pak Fian. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Eri. Sudah terkopi Pak. Oke. Monggo teman-teman yang lainnya jika ada yang mau menanyakan terkait penyelenggaraan. Pak, mohon izin, ini kebetulan ada chat. Kita buka satu-satu nggih. Yang pertama pertanyaan dari NBI. Pelatihan operator forklift untuk UJK artinya tidak di LSPBB Semarang, Pak, gitu kan. Kemudian pelatihan operator forklift sertifikasi BPBB Semarang, sertifikat K3, kemudian SIO pesawat angkut kelas berapa, gitu kan. Pak Yusnar, mungkin ada pertanyaan terkait hal tersebut, apakah bisa memberikan penguatan, Pak Yusnar? Baik, terima kasih Mas Heri. Yang tadi disampaikan, memang kalau yang pertanyaan pertama, apakah ujiannya tidak ada di LSPBB Semarang, itu betul, karena selain kami tidak ada skema sertifikasinya, juga karena memang informasi yang kami dapatkan untuk sertifikasi pelatihan forklift ini dari BNSP sementara dipending dulu Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan yang 1, 2, 3 ini betul Pak. Jadi nanti sertifikat pelatihan tetap dari kami di BPBB Semarang. Sementara untuk yang teman K3-nya ini kalau tidak salah ini memang ada 2 sertifikat K3 dan memang ada sertifikat CEO-nya. Tapi untuk kelasnya ini belum pasti kami koordinasi belum bisa menyampaikan kelasnya kelas berapa nih Pak. Apakah TKA, apakah TKA B, belum tahu Pak. Mungkin seperti itu dari. Oke, baik Pak Yusnar matur suwun atas penguatannya dan sudah menjawab nggih dari NPI ya, bahwasanya memang benar untuk operator forklift itu UJK-nya bukan dari LSP BPBB Semarang. Dan kemudian nanti peserta operator forklift itu tetap mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPBB Semarang. Kemudian terkait sertifikat K3 juga mendapatkan sampai SIO pesawat angkut. Kalau nggak salah kelas 2 nggih Pak. Ngoten nggih. Baik, ngoten kira-kira. Oh, dari NPI suaranya putus-putus. Kayaknya dari NPI-nya deh yang sinyalnya kurang deh Mas. Nanti saya japri Mas balasannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kolom chat juga ada dari Bu Fani dari PT Arisa Mandiri.
Siang Pak, saya dari Arisa Mandiri, izin bertanya. Yang pertama satu, untuk training forklift penyelenggara dari mana nih Pak? Dan yang kedua, dari proses training selesai sampai sio keluar, berjarak berapa lama ya Pak? Monggo Pak Yusnar bisa menjawab lagi Pak. Halo Pak Yusnar. Mas, jadi mohon maaf tadi tidak ada sebentar. Gimana Mas? Ya Pak, jadi Arisa itu menyampaikan bahwasannya pertanyaannya adalah yang pertama, untuk training forklift penyelenggaranya dari mana? Kemudian yang kedua, dari proses training selesai sampai sio keluar berjarak berapa lama? Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih setelahnya dari Arisa. Untuk training forklift ini, karena ini adalah pelatihan PMT, maka asumsi kami yang menyelenggarakan pelatihan adalah lembaga pengisi. Nah, kami hanya memfasilitasi anggaran termasuk juga nanti administrasi pelatihannya. Sementara untuk sampai CEO keluar ini coba masih kami coba dijelaskan Bapak kepada Binwas Naker, karena terus terang kami juga baru pertama kali menyelenggarakan ini untuk proses penerbitan CEO. Jadi kami belum bisa menyampaikan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai CEO-nya nanti keluar. Seperti itu, Mas Heri. Baik, terima kasih Pak Yusnar. Jadi kami terangkan kembali bahwasannya proses penyelenggaraan pelatihan itu dari kami Bu yang memfasilitasi, tapi pelaksanaannya adalah industri. Setelah pelaksanaan pelatihan forklift, nanti ada pelaksanaan pelatihan K3 yang difasilitasi oleh kami adalah anggaran biayanya dan trainingnya itu langsung dari Binwasnaker. Kita berkoordinasi dengan Binwasnaker. Nanti pelaksanaannya kurang lebih sekitar 3 atau 2 hari dan dilaksanakan bisa secara online ataupun secara offline. Nanti kami akan informasikan lebih lanjut terkait pelaksanaannya. Karena kami menggunakan pihak eksternal, maka kami tidak bisa menetapkan. Sampai penerbitan SIO itu juga kami belum tahu nih, karena itu adalah kewenangan dari pihak eksternal. Tapi tetap kami informasikan progres yang berjalan. Mungkin itu nggih Bu Fani terkait pertanyaan Bu Fani yang disampaikan. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak Heri, sedikit pertanyaan. Monggo. Iya Pak, tadi terkait dengan administrasi untuk unggah data-data pelatihan di Google Drive, tadi sekilas kami melihat yang sudah dipaparkan oleh Pak Wahid itu kan di dalam Google Drive folder satu perusahaan kan di dalamnya ada terpisah menjadi beberapa folder paket ya Pak ya. Nah dalam hal ini jika perusahaan kami untuk bulan Agustus kan menjalankan 3 paket secara serentak ya Pak ya. Nah apakah untuk sistem unggahnya itu harus dibagi jadi 3 paket dengan folder yang berbeda atau boleh digabung Pak? Seperti itu Pak. Si, Mbak. Monggo Pak Wahid bisa menyampaikan. Pak Wahid. Ya, Pak Heri, sudah terdengar suaranya, Pak? Sudah Pak, monggo. Ya, harus tetap terpisah Pak Heri, karena untuk laporannya dibaginya per paket, dalam hal ini per program pelatihan, atau per paket pelatihan. Jadi tetap nanti di-uploadnya terpisah, folder-foldernya nanti dibuat sesuai dengan paket yang dilaksanakan. Untuk upload-uploadnya juga disesuaikan dengan folder yang ada dengan nama pelatihannya apa. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Wahid. Menjawab nggih Mbak Nida, mungkin Mbak Nida sebagai bentuk pembedanya mungkin bisa digunakan operator garmen 1 misalnya itu, atau mungkin operator garmen kelas 1, kemudian operator garmen kelas 2, operator garmen kelas 3. Mungkin seperti itu Mbak Nida. Menjawab Pak. Mbak Nida? Iya, sudah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Matur suwun Mbak Nida. Selanjutnya mungkin dari yang lain. Bu Nia, ada pertanyaan Bu Nia? Sepertinya mau cepat gerak aja nih kayaknya Bu Nia. Monggo Bu Nia. Boten Pak, nanti saya tanya Mbak Priska aja deh.
Oh, siap. Nggih. Baik. Ya, berarti saya dapat 2 ya, Bapak. Nggih, Bu. Nah, kalau nambah boleh nggak? Oh ya, karena ada pertanyaan dari Bu Nia, nambah atau boleh enggak? Nggih. Sebagai informasi Bapak Ibu, nanti kemungkinan akhir Agustus kami ada namanya ABT. ABT itu anggaran belanja tambahan. Jika memang itu turun, tidak menjadi PHP, PHP itu maksudnya pemberi harapan palsu, tentunya kami akan menyampaikan hal tersebut ke teman-teman semua, tentunya untuk menghabiskan paket tersebut. Ngoten Bu Nia, dan bisa menjadi informasi ke teman-teman semua. Nah, ini kebetulan ada Mas Adi. Selamat siang Mas Adi. Mas Adi. Adi Purnomo. Bu Nia, mohon konfirmasi. Untuk pelatihan yang dijalankan di PO Hotel, itu apakah yang tadi disebutkan Pak Arif, apakah espresso latte art atau yang satunya, Bu Nia? Pembuatan espresso dan latte art. Oke, baik. Espresso latte art. Ya. Oke. Kalau dulu kan kalau di Cantik manual brew kalau nggak salah. Oke. Nggih. Yang punya Ini pengalaman sama di ini saya sana. mau bertanya, kan itu on schedule tanggal 10. Nggih. Mungkin barang-barang datang sebelum itu. Terus untuk uji komnya kapan ya? Biasanya gini Bu, kalau misalnya memang tidak ada aral melintang, uji kom itu dilaksanakan setelah pelatihan itu. Tapi tetap kami informasikan nanti tergantung schedule dari LSP. Kalau memang asesornya ready, bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal, it's okay, nggak masalah. Nanti dari LSP juga akan berkoordinasi juga dengan Bunia. Mohon izin, apakah kontaknya kan saya cantumkan di sana hanya nama Bunia gitu. Apakah memang demikian? Kayaknya saya dulu aja deh. Nanti kalau yang lain bingung. Oke, siap. Biar satu pintu dulu nih, Bu. Ini. Oke, matur suwun. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, sepertinya udah paham semua, nggih. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi PIC kita kalau berkaitan dengan siap kerja. Di sana ada Mbak Priska, Mas Sandra, dan Mas Tony sebagai PIC utamanya. Kemudian jika ada pertanyaan terkait penyelenggaraan, nanti ada Pak Ibar dan Pak Budi. Kalau misalnya kurang puas, nanti bisa juga dengan Pak Wahid. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan LSP, nanti kami hubungkan dengan Pak Arif Mekaten. Mungkin itu Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Matur suwun atas waktunya, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa kita implementasikan secara langsung dan berjalan dengan baik. Kami BPW Semarang memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang mengenakan, dan dalam pelayanan kami kurang memenuhi ekspektasi dari yang Bapak Ibu inginkan. Mohon maaf sebesar-besarnya nggih, dan kami akhiri. Mohon maaf retorik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.